مقام الرصد والعجم. Dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah sih ya. Terus kalau Fatah berdiri Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, lantunkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 25, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz besok. Oke, barakallahu fiik Ibu Yun. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Ini saya benar begitu makhrajal huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya bilang ya saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir Allahu ya, Akbar. jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu di antaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini dalam 1 pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab waqaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda.
مقام الرصد والعجم جميع. Assalamualaikum. Makassar hadir. Waalaikumsalam. Baik Ibu. Insya Allah. Mohon izin, apakah suara saya sudah jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta waktu luangnya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah, bagaimana Ibu Bapak sekalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ibu Bapak sekalian, beristiqomah, bertolabul ilmi bersama sobat ngaji. Alhamdulillah, kita semua berjumpa kembali di Rabu malam ini yang nanti seperti biasa oleh Ustadz Salman kembali ya. Baik, kita sama-sama sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ana bikhair insyaallah. Alhamdulillah. Baik Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai saja ya. Untuk Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan catatannya, dan sebelum dimulai mohon Ibu Bapak sekalian minta kerjasamanya ketika Ustadz menyampaikan materinya, boleh Ibu di-mute-kan terlebih dahulu ya. Nanti semisal berinteraksi dibuka lagi mikrofonnya seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan kepada Ustadz Salman ya. Tafadhol masykur Ustadz. Naam, syukran jazakallah khairan katsiran. Baik. Suaranya aman? Cek. Aman Ustaz. Aman Ustaz. Alhamdulillah ya, sudah 87 partisipan, Masya Allah. Berkah, Insya Allah. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga di malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul, kemudian kita menyempatkan waktu kita menyiapkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu walaupun nanti mendapatkan satu kata, dua kata, satu huruf, dua huruf saja. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan timbangan amal soleh kita insyaallah. Amin. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. كيف حالكم؟ Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Yang lainnya gimana? Kaifa halukum? Alhamdulillah. 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 Ini coba saya minta di absen dulu nih. Ya, coba teman-teman yang sudah absen, ini saya mau tahu dari mana saja nih daerah-daerahnya nih untuk malam hari ini, pertemuan malam hari ini. Ya, biasanya kan berbeda yang pertemuan sebelumnya sama pertemuan sekarang. Coba yang dari Sabang, Sabang ada dari Sabang. Ada dari Makassar, Ustaz. Oh, dari Makassar, Sulawesi ya. Iya, Sulawesi juga ada, Ustaz. Coba dari kita urutin dulu. Dari Sabang, ada nggak dari Sabang? Dari Aceh berarti. Ada nggak? Saudara kita dari Aceh ada? Oke, kita mundur ke kanan. Setelah Aceh apa ya? Setelah Aceh, Medan, Medan, Medan. Ada, Ustaz. Oh, ada Medan. Alhamdulillah. Setelah Medan berarti ada Jambi, Jambi, Jambi. Ada Jambi. Baru dulu, bahkan baru. Ada Ustaz. Bahkan baru. Coba yang Jambi ada yang Jambi? Ada. Oh, ada. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Pekanbaru, Pekanbaru Riau. Padang. Masya Allah. Dari Padang, dari Pekanbaru ada ya. Dari Bengkulu, Bengkulu, Bengkulu ada Bengkulu. Baru Bengkulu. Ini Ustadznya mentang-mentang dari Bengkulu ya, yang ditanya Bengkulu saja gitu ya. Palembang nggak ditanya Ustadz. Nah, Palembang ada Palembang? Ada. Ada ya, Wong Kito Galo. Ada. Wong Kito Galo. Aku. Lampung pun ada, Ustaz. Bangka Belitung. Lah, dari Lampung juga hadir, Masya Allah. Berarti Sumatera hampir semuanya ada ya perwakilan ya. Dari Banten, ada dari Banten. Ya. Ada Ciledug Tangerang Ustaz. Masya Allah, Tangerang ya. Berarti geser ke Tangerang kemana itu? Bekasi ya? Jawa Barat banyak dah. Jawa Barat mah. Bekasi Bogor, Bogor. Bogor, Bogor, Bekasi. Kalau Bandung masih banyak ini kayaknya. Banyak, Cimahi dah. Bogor hadir, Bogor. Masya Allah, Bogor hadir. Gimana Bogor? Sering hujan? Sering hujan. Lagi musim hujan ya, Masya Allah. Nama kotanya aja kota apa? Hujan. Kota hujan ya. Hujan. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita nyebrang ke arah Jawa, Jakarta. Jawa. Ada Jawa, Jawa Tengah. Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lombok hadirah. Masya Allah. Kita ke Jawa dulu. Lombok masih jauh ya. Coba. Jawa Tengah. Di Jawa ada Purbalingga. Kemudian Yogyakarta. Solo. Purwokerto. Purwokerto. Masya Allah. Surabaya, Surabaya ada Surabaya. Surabaya. Masya Allah. Surabaya itu Jawa Timur ya. Timur. Jawa Timur. Madura. Oh, berarti Surabaya itu Jawa Timurnya yang sebelah atas berarti ya. Kalau di peta ya. Ya. Kalau yang di bawahnya berarti apa itu? Banyuwangi. Daerah Malang. Banyuwangi mah ujung timur. Oh, Banyuwangi. Ada dari Banyuwangi? Jember. Masya Allah. Kita luar biasa. Nyebrang ke Bali. Ada yang dari Bali?
Lombok baru. Oh, Lombok ya. Ini Lomboknya Lombok mana? Tuh? NTB Sumbawa. Oh, Sumbawa. Oh, Lombok Sumbawa. Timur. Masya Allah. Sulawesi tadi Makassar ya, perwakilan ya. Makassar, Ustaz. Ada Ah, Takalar, Kalimantan ada Ustaz. Kalimantan. Sana langit Ah, ini ada nih ya Samarinda nih. Masya Allah. Dari Ustaz. Masya Allah. Ya, ya, ya. Lebih ke timur lagi ada? Lebih ke timur lagi? Dari mana Manado, Ambon. Di mana? Ambon? Ada yang dari Ambon? Ternate. Masya Allah. Saking kejauhnya jarak kita sampai suaranya kecil ya. Ini suara saya putus-putus nggak? Tidak, Ustaz. Kalau di sini putus-putus. Oh, tapi yang lainnya gimana? Aman ya ini ya. Nanti kalau misalkan suara saya putus-putus, boleh ya. Sleepy. Sleepy itu di mana? Sleepy. Jakarta Timur itu Sleepy. Di mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Abang. Masya Allah. Ustadznya nggak pernah ke Jakarta ya Ustadz? Iya, nggak pernah ya. Tanah Abang, Sat. Ah, Tanah Abang. Belum ya. Saya ke Jakarta itu kalau pulang kampung ya. Jadi mampir ke stasiun terminal Pulau Gebang. Ke sana saja ya, mampir. Terus sudah lewat saja Pulau ya. Gadung kali. Pulau Gadung. Gimana gimana? Pulau Gadung bukan Pulau Gebang. Yang ada Bantar Gebang. Bantar Gebang, Pulau Oh, itu salah berarti ya. Ah, berarti salah baca berarti ya. Saya ingat ada gebang-gebangnya aja gitu ya. Baik, Masya Allah. Coba Berarti luar biasanya santrinya ya. Nusantara ya Ustaz. Alhamdulillah, Dari Sabang sampai se-Nusantara ini ya. Merauke. ada Ustaz. Coba perhatikan. Kenapa kita bisa berkumpul dari Sabang? Tadi ada yang dari Medan, dari Pekanbaru, dari apa lagi? Dari Padang, dari Palembang, dari Bengkulu, dari Lampung, ya. Kemudian dari apa tadi? Tangerang sampai ke Makassar, sampai ke Lombok, ya. Sampai ke Samarinda tadi ada. Nah, apa yang membuat kita berkumpul? Allah. Tujuan suci dan mulia Ustaz. Ya, betul karena Allah. Cuman apa yang membuat kita sama-sama di sini bisa komunikasi? Al-Quran. Betul sekali. Karena Al-Quran. ya. Nah, bentar, ini ada yang kresek-kresek nih. Iya, ini kresek-kresek. Coba. Nah, cek-cek. Nah, aman nih. Ya. Nah, kenapa kita bisa sama-sama kumpul? Tadi yang saya sebutkan di awal. Maka kita harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Anzalal Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Ya, dengan Al-Quran. Ya, mustahil kita berkumpul dalam acara. Nah, ini ada yang feedback suaranya. Suara siapa ini ya? Nah, mustahil kita bisa berkumpul sama-sama, kita bisa belajar sama-sama, kecuali karena apa? Karena iman kita kepada Al-Quran, ya, karena cinta kita kepada Al-Quran. Tidak mungkin, maka Allah berikan kepada orang-orang tersebut hidayah, ya, kemudian Allah berikan ketenangan. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Orang-orang yang beriman itu dia tenang. Orang-orang yang beriman itu kalau sama Al-Quran dia nikmat, ya. Dia nikmat sekali dengan Al-Quran itu. Jadi walaupun misalkan hari ini belajarnya cuma satu ayat, tapi ketika orang beriman yang belajar, dia akan merasakan nikmatnya belajar Al-Quran. Serunya belajar Al-Quran, ya. Jadi selain kita belajar Al-Quran saja, di sini kita silaturahim, ya. Nah, ini teman-teman yang dari jarak-jarak jauh, saya titip salam untuk para pengajar Al-Quran, untuk para thalibul ilmi Al-Quran, ya. Saya titip salam. Sampaikan salam saya kepada teman-teman saudara-saudara kita yang di daerah-daerah tadi ya. Misalkan kita kenal para pengajar Quran ya, pengajar pengajar Quran anak-anak madrasah itu titip salam saya ya. Tolong disampaikan bahwa seorang yang mengajar Al-Quran, seorang yang belajar Al-Quran itu kata Nabi apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka ini dari teman-teman yang sudah dari daerah-daerah tadi. Nah, di sini mungkin ada yang sudah mengajar. Coba absen yang sudah mengajar.
Ajar cucu, Ustadz. Nah, enggak apa-apa, mulia sekali ya mengajar cucu, mengajar keluarga. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ya, yang pertama itu diri kita. Setelah itu siapa? Ahlikum. Ya, keluarga. Ya, nah itu luar biasa ngajar cucu. Wah, itu keren ya, keren sekali. Mudah-mudahan menjadi amal jariyah ketika cucunya nanti bisa baca Al-Fatihah, kemudian setiap sholatnya dia bacakan setiap 5 waktunya, maka mohon maaf ya ketika kita sudah wafat, insya Allah pahala itu akan mengalir insya Allah. Ada lagi yang mengajar, yang sudah mulai mengajar. Nah ini ada yang sudah mengajar nih, membantu anak-anak tetangga. Masya Allah itu lebih luas lagi ya cakupannya, berarti sudah ke masyarakat. Nah di sini ada yang pengajar pondok, ma'had atau TPA atau madrasah. Saya ngajar madrasah ibtidaiyah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah lancarkan rezekinya, Allah muliakan insya Allah ya. Karena cita-cita Nabi saja itu pengen menjadi pengajar Al-Quran. Ya, bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi siapa? Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria itu cita-citanya kalau punya anak nanti, kalau punya keturunan nanti, pengen dia jadikan sebagai hamba Allah. Ya, kemudian tidak lahirlah anak Nabi Zakaria, tapi yang lahir adalah anak saudaranya. Siapa? Imron. Imron ini pengen punya anak laki-laki. Ya, ternyata yang keluar perempuan, maka diberi nama Maryam. Maryam itu sama dengan Abdullah. Kalau laki-lakinya Abdullah, kalau perempuannya diberikan nama Maryam. Cita-cita yang luar biasa ya menjadi hamba Allah. Salah satu daripada hamba Allah adalah mengajarkan Al-Quran. Ya, mengajarkan Al-Quran, kita syiarkan Al-Quran. Ya, Alhamdulillah ini ada yang sudah di sekolah umum, Masya Allah. Luar biasa, teman sebaya, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita tetap keluarkan spirit kita untuk menyebarkan ilmu Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ini kita tidak panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang, kali lebar, volume, ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan Sekalian panjang, kali kali lebar sama dengan lama, nanti sama dengan lama. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke melanjutkan ayat-ayat yang kita pelajari hari ini, insya Allah kita talaki terlebih dahulu ya. Nanti saya contohkan, kemudian boleh diikuti. Suara saya jelas, insya Allah? Jelas, 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 Ustaz. alhamdulillah, ala kulli hal. Jelas, Ustadz. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mau tanya, kenapa kita ketika memulai sesuatu harus membaca basmalah? Agar supaya dapat rahmat dari Allah. Masya Allah, betul ya. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu itu hendaknya kita mengucap basmalah. Ya, hendaknya baca basmalah. Apapun itu. Ya, tapi nggak boleh misalkan Ustadz mencuri misalkan baca basmalah misalkan ya jangan ya. Itu sudah sudah overload berarti ya. Seperti itu. Misalkan kita saya hari ini mau bekerja, ucapkan basmalah, bismillah, 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 bismillah. Ya, saking kemuliaannya kata basmalah ya. Saking mulianya kata basmalah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung hudhud untuk mengirim surat kepada siapa? Ratu Bilqis atau Balqis. Perintah Nabi Sulaiman apa? Lemparkan suratnya. Tapi karena di dalam surat itu ada kata Bismillahirrahmanirrahim, sama burung hudhud itu apa? Apakah dilempar? Tidak. Tapi burung hudhud itu letakkan di pahanya Ratu Balqis. Karena apa? Karena seorang burung tahu adabnya bersama Al-Quran. Nah, itu ya. Kemudian apa? Apa akibat karena burung hudhud sudah memuliakan Al-Quran? Coba lihat. Ya.
Satu-satunya burung yang dipuji di dalam Al-Quran adalah burung hudhud. Ya, adalah burung hudhud. Ya, dan dijelaskan namanya jelas, namanya adalah hudhud. Ustadz, burung yang bawa api dari neraka, Ustadz, ababil, namanya tidak dijelaskan. Tapi hanya dijelaskan adalah seekor burung yang membawa membawa batu itu. Tapi nama burungnya apa? Enggak dijelaskan. Tapi ketika ada burung yang memuliakan Al-Quran disebut namanya hudhud. Ya, nah itu mudah-mudahan kita ketika memuliakan Al-Quran, ketika kita niatkan Al-Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kemuliaan kepada kita insya Allah. Amin. Lanjut ayat pertama. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal hadithul Afwan, ini belum tampil layarnya ya. Ya, belum kelihatan layarnya Pak Ustadz. Saking semangatnya sampai lupa ya. Bapak Ustaz, sudah ada musafnya masing-masing. Iya, Ustaz. Nah, ini ya, alhamdulillah. Baik, ayat pertama kita ulangi. Hal ataka hadithul ghashiyah. Silakan. Yang mau mencoba untuk menghafal boleh ya. Misalkan kalau saya bacakan diulang, tutup matanya, kan ya? Itu boleh. Baik, ayat kedua. Kita masuk ayat kedua. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuh yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة. Kita terakhir sampai ayat berapa? 16. 16 ya. ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة. Nah, kalau mengucapkan huruf ta, ini ujung lidahnya diikat ya. Ta, ta, ta. Ini ya. وزرابي مبثوثة. Nah, kita tambah ayatnya ya, kita tambah ayatnya insya Allah. Nanti kita berikan akses untuk talaki, tapi khusus malam ini spesial yang sudah hafal. Nah, ini kali-kali ya, barangkali sudah ada yang hafal sampai ayat yang nanti kita pelajari, nanti kita berikan pertama kali ya talaki. Tapi syaratnya kalau diizinkan bisa akses video ya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai salah satu sanad ya, mudah-mudahan saling menyimak. Nah, itu bisa riwayah ya. Nah, jadi kita sudah saling bersanad. Jadi nanti teman-teman sudah penasaran ke siapa? Ke anak. Nanti anak penasaran ke siapa? Ke guru-guru siapa? Ke guru. Seperti itu ya insya Allah. Kalau ada nanti insya Allah ya. Tapi misalkan kalau tidak ada ya tetap nanti kita berikan ke teman-teman yang beruntung untuk malam ini insya Allah ya. Kita masuk ke ayat 17. Quran surah Al-Ghasyiyah. Kita baca dulu. Ikutin ya. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Sekali lagi, perhatikan. Perhatikan ya, ini bukan huruf zaid, tapi huruf dha. Wa dha huwa dzal wa thalil ulya min tarafaihima. Di mana makhrajnya huruf dha? Ya, huruf dha makhrajnya ada di lidah. ada Lidah di menyentuh langit-langit. Ujung gigi ujung lidah menyentuh langit-langit. Perhatikan, dengarkan, nanti diulangi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, kalau bacanya bareng-bareng ini betul semua ya, karena yang kedengarannya hanya kot, nah gitu saja ya, hanya ujung-ujungnya saja ya. Nah, nanti kita berikan kesempatan untuk sama-sama. Tapi harapannya ketika walaupun tidak mengaktifkan mikrofonnya, ketika bacanya di rumah masing-masing tidak diaktifkan mikrofonnya, diusahakan semaksimal mungkin mengucapkannya ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, betul-betul ya. Jadi jangan hanya sekedar di cukup ya. Bahas. Coba. Afala yanzuruna. Sebelum kita bahas tahsinnya, sebelum kita bahas tajwidnya, perhatikan sebentar, yang lagi mengulang bacaannya di mute dulu. Afala yanzuru artinya apa? Ada yang pegang Al-Quran terjemah? Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Nah, apakah kamu tidak melihat ketika unta itu bagaimana diciptakannya? Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala nanya sama kita nih. Apakah kita tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Nah, ayat ini luar biasa ya. Ya, bukan berarti afala apakah kamu tidak melihat.
Maksudnya bukan hanya melihat saja ya. Maksudnya di sini bukan hanya melihat saja, tapi memperhatikan bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuasanya Allah. Ibil ini unta, tapi ada unta yang betina, ada unta yang jantan. Kalau ibil ini unta apa? Jantan. Jantan. Betina, Ustaz. Betina. Betina ya. Kalau ibil ini adalah unta betina. Tapi kalau jamal, itu unta Jantan. unta jantan. Jamal, ya, itu unta jantan. Oke, kita bahas tahsinnya. Afala Nah, ini huruf apa ini? Hamzah. Ya, masih ada nggak nih kira-kira yang bilang ini huruf alif? Hamzah. Nah, ini huruf hamzah ya. Baik. Kalau hamzah, kalau satu ayat, satu bacaan dimulai dengan huruf hamzah, maka hamzah itu disebut dengan hamzah Koto. hamzah koto. Hamzah. Ya, hamzah koto. Ya, karena hamzah betul-betul dibaca hamzah dan betul-betul diberikan harakat. A, I, U. Kalau hamzah wasal gimana? Hamzah wasal tidak diberikan harakat. Ya. Harakat. Seperti itu. Afala yanzuru. Nah, ini ada tanda nih. Ya, warnanya sedikit di abu-abuin. Kalau ada nun sakinah bertemu dengan huruf za, hukumnya Ikhfa hakiki. ikhfa. Ikhfa artinya apa ikhfa? Samar. Artinya adalah samar. Ya. Nah, ada beberapa cara untuk membaca ikhfa. Yang pertama adalah disebutkan oleh Al-Imam saya lupa lagi nama beliau. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya, nama kitabnya adalah kitab Manzumah As-Salsabil. Ya. Beliau menyebutkan bahwa apabila ada hukum bacaan ikhfa dan yang menyebabkan nun sukun dibaca ikhfa ini adalah huruf isti'la. Apa saja huruf isti'la? Nah, kita coba paparin ya. Apa saja huruf isti'ala? Gimana nih coret-coretnya? Coba kita lihat. Huruf-huruf isti'ala. Huruf isti'ala. Ini tampil tulisannya? Ya. Nah, tampil ya? Tampil, Alhamdulillah. Huruf isti'ala. Pertama, apa itu isti'ala? Terangkat. Isti'la ini adalah dia terangkat. Terangkat. Apa yang terangkat? Lidahnya. Lidahnya terangkat. Lidahnya bagian mana? Bagian Bagian pangkal. Ustaz, tulisannya bagus banget Ustaz. Nah, biasa ya. Kalau tulisan dokter nih biasanya gini. Ya. Yang tahu tuh hanya dokternya saja. Nah, ini sekarang kan kita lagi bedah tajwid. Nah, ini dokter bedahnya nih yang tahu tulisannya ya. Terangkat pangkal apa? Pangkal lidahnya. Itu isti'alah. Berarti tandanya apa? Berarti tandanya huruf-huruf isti'alah itu kalau dibaca dia vokalnya tebal. Ya, vokalnya tebal. Contoh, ketika saya membaca huruf sod, tapi saya bacanya sa. Betul nggak? Tidak. Nah, kenapa? Karena dia kurang tebal. Seharusnya dibaca so. Ya. Tapi kita bacanya sa. Contoh, saya misalkan tulis di sini apa ya? Misalkan saya tulis baso. Nah, ini bacanya gimana? Baso. Kalau saya bacanya basa, boleh nggak? Tidak. Nggak boleh, nggak jelas, ya, nggak jelas. Kenapa? Karena ini ada vokalnya, ya ada vokalnya. Nah, sama di dalam huruf hijaiyah
juga ada vokalnya. Ya, setiap huruf hijaiyah itu ada bagaimana cara membacanya. Nah, cara membacanya itu disebut dengan apa? Cara membaca disebut dengan sifat Huruf. Sifat huruf. sifat huruf, ya. Sifat huruf. Jadi bagaimana nih cara mengucapin huruf dod? Do. Apakah bisa gitu? Tebal. Mengucapkan huruf do bisa ujung lidahnya dikeluarin. Do. Bisa nggak? Tidak. Ini bisa nih. Do. Bo. Tapi apakah seperti itu caranya? Tidak. Kita kembalikan kepada sifatul Sifat huruf. huruf. Setiap huruf punya sifat. Setiap huruf punya Makhraj. makhrajul huruf. Pertanyaannya, ada berapa jumlah huruf hijaiyah? 28. Ada 20. Allah, ada yang 30? Ada. Ada, ya. Berarti kalau 30 biasanya belajarnya lewat film Upin Ipin biasanya. Ya, kalau di Upin Ipin dia 30 itu ya. Ada 30 huruf, ya. Nah, baik, betul ya. Semuanya benar. Yang penting ada hurufnya. Tapi yang ada dalilnya yang sampai sekarang saya temukan adalah yang mengucapkannya adalah Imam Ghazali. Imam At-Tibi. Ya, Imam At-Tibi di dalam kitabnya kitab Al-Mufid. Nih, kitab apa namanya? Al-Mufid. Apa yang beliau katakan? Wa'iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai. Dia mengatakan huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 29. Tapi misalkan kalau ada yang menyebutkan 28 ya tidak jadi masalah. Berarti ada yang tidak disebutkan. Semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Nah, setiap huruf ada sifatnya. Kita balik lagi. Apa saja huruf-huruf isti'alah? Pertanyaannya. Huruf-huruf isti'alah atau huruf-huruf yang dia itu kalau dibaca dia rada tebal suaranya itu. Apa saja? Nah, kita sebutkan. Yang pertama ada huruf o. Ya. Kemudian huruf sod. Ya, kemudian huruf do. Kemudian huruf ghain. Ini huruf apa lagi? Kemudian Qaf. Kemudian Dan Khusadoltunqil. Udah Ustaz. Khusadoltunqil. Ada berapa huruf? 7. Ada 7. Ada 7 ya, ada 7 huruf semuanya. Nah, huruf ini kalau diucapkan khususnya 4 huruf. Huruf apa saja? Huruf sod, huruf to, Zonya zonya ketinggalan ini. Hapus tadi ada Ustaz. Oh, tadi ada ya, kehapus ya tadi. Ini 4 huruf. Qad, dot, to, zo. Ketika diucapkan semuanya wajib. Wajib apa? Tebal. Wajib tebal. Ya, kita balik lagi ke ayat. Afala yanzu. Huruf zo tebal nggak? Nah, berarti ketika ikhfanya bertemu suara ikhfanya bertemu dengan huruf yang tebal, maka amarnya kita naikkan suaranya. Seperti ini contohnya. Dengerin ya. Afala yanzuru. Jadi ketika kita lagi samar itu kita naikkan pangkal lidahnya. Afala gitu ya. Nanti kita cek nanti ya.
Baik. Ilal Ini hukumnya ikhfa. Ikhfa. Kemudian ini adalah mad tabi'i. Gede yang tadi. Kalau saya wakaf di sini, apakah ini mad tabi'i? Ya. Tuhan. Nah, Matahari tulis sukun. Nah, kalau saya wakaf di sini, dia berubah menjadi mad arid Sukun. Jadi gimana bacanya? Afala Buruna. ya. Oh, ya udah nggak apa-apa mau diguntingin lu sendiri ke gua juga nggak apa-apa. Ilal alif lam apa? Lam Komariah. Nggak apa-apa dah itu buat minggu depan. Komariah. Kenapa? Bocor, Karena alif bocor. lam bertemu dengan Salam. huruf komariah. Ya. Jadi kalau dia bertemu dengan huruf komariah, lam sukunnya terbaca jelas. Ilal Mumtaz. Kaifa Madlain. Lin. Ya, lin. Yang mana lin? Ini. Ya, jadi jika dia membacanya jangan ditarik. Contoh gimana Ustaz? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tapi dia rada di ayin sedikit. Kai. Ya. Nah, dalilnya di mana? Dalilnya di Manzumatul Muqaddimah. Ya, karyanya Imam Al-Jazari di bait sifatul huruf wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Ya, dan huruf-huruf lin itu hanya dua. Waw sukun atau ya sukun. Sebelumnya berharokat fathah. Khuliqat. Nih, ada ta di ujungnya. Ta ini punya sifat huruf namanya hams. Apa? Hamas itu apa artinya? Mengalirnya udara. Oke. Ya, hams itu dia samar. Ya, samar secara bahasa. Tapi secara istilah dia mengalirnya nafas ketika mengucapkan suatu huruf. Ya. Nah, huruf ta ini ketika diucapkan, apalagi dia dalam kondisi sukun, maka keluarkan hamsnya. Gimana suaranya? Khuliqat. Mengalirnya suara. Nah, ada suara Ayyatuba ya. alaikum wa yuridul Khuliqat. ladzina yattabi'una syahawati an Siapa ngaji tuh? Nah, ini siapa nih yang ngaji nih ya? Masya Itu kok Allah. lain-lain yang dibaca ya? Semangat ini ya, terlalu semangat. Surat An-Nisa yang dibacanya ya. Masya Allah. Oke, kita satu ayat saja. Nanti insya Allah kita berikan kesempatan untuk teman-teman talak nih nanti insya Allah ya. Baik, kita baca sama-sama dulu. Nah, yang tadi ikhfanya langsung dipraktekin ya. Coba kita praktekin. Supaya kita belajarnya meningkat. Kita belajarnya meningkat. Kalau yang kemarin-kemarin ikhfanya tidak kita singgung, sekarang kita singgung sedikit-sedikit ikhfanya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Silakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Oke, hati-hati jangan imalah ya, jangan imalah. Ma makna imalah? Apa itu imalah? Miring. Berhenti. Imalah itu fathah yang dimiringkan. Oke, siapa yang jawab tadi? Ana Ustaz. Siapa itu? Ibu siapa namanya? Atika. Masya Allah. Ibu Atika pengajar Al-Quran? Enggak. Dulu di pesantren pernah belajar. Oh, pesantren. Iya. Oh, Masya Belum Allah. jadi ibu-ibu, Ustaz. Oh, belum jadi ibu-ibu. Masih gadis. Oke, ini ya. Ini fathah, ini kasroh. Ya. Di tengah-tengahnya ada namanya Imalah. imalah. Ya.
Kemudian di bawah imala ada namanya taklil. Apa? Taklil. Taklil. Kapan taklil ini disebutkan? Ketika kita menyebutkan qalqalah. Was-samaa'i wat-tariq. Ya. Nah, qalqalah. Tariq. Kita tidak menyebutkan fathah tariqo, tidak. Tapi tidak juga menyebutkan kasrah tariki. Tidak juga menyebutkan dhammah tariqu. Tidak juga menyebutkan imalah tariq. Tapi menyebutkan Taklil. taklil. Was-samaa'i wat-tariq. Tapi kalau imalah di dalam riwayat Hafs an Asim, ya, jalur asy-syatibiyah, thariqah asy-syatibiyah, ya, hanya ada satu di dalam Al-Quran. Di surah apa namanya? Duha. Surat Hud. Surah Hud. Ayat berapa? Saya lupa lagi ya. Majreha. Yang Ayat berapa? 40 43 atau 41, 40-an ya, sekitar itu. Bunyinya itu Bismillahi majreha. Tulisannya gimana? Mim majreha. Nah, gini ya. Majroh. Tulisannya majroha, bacanya majreha. Tulisannya majroha. Tapi ketika Bacanya. ro-nya dibaca, dia menjadi imalah. Menjadi majre, Nah, di dalam riwayat Hafs mengucapkan itu hanya satu saja dibolehin. Selain itu tidak boleh. Nah, tadi Ustadz mau nyinggung yang mana, Ustadz? Yang ini. Kata kaifa. Hati-hati dia menjadi afala yanzuruna ilal ibili kai. Nah, ya. Tapi jelaskan fathahnya menjadi kaifa. Naam, fahimtum? Fahimna. Nah, ya. Kita sekali lagi baca, setelah itu nanti ada iklan dulu ya. Nanti ada pesan-pesan dari Ustadz Tian nanti insyaallah. Silakan disimak. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili ya, nanti disiapin setelah ini. Kita satu saja pertanyaan, kalau ada pertanyaan hanya kita buka satu saja kesempatan bertanya. Setelah itu kita langsung talaki nanti. Nah, talakinya nanti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau yang sudah ada hafal boleh sampaikan, saya hafal Ustadz. Kemudian kalau berkenan mengaktifkan video kita tampilkan seperti itu. Baik, kita kembalikan dulu ke Ustadz Tian. Tafadhol masykurah. Ada Ustadz Tian ya? Syukron, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Baik Ibu Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menginformasikan berupa video yang diinformasikan oleh Ustadz Ari mengenai kelas privat. Silakan untuk menyimak videonya. Tuan ditunggu sebentar. Ada suaranya enggak Ibu? Suaranya Nggak ada suaranya. Suara nggak keluar. Nggak ada suaranya Tatian. Ya, aku akan ditunggu sebentar ya, agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Program yang pertama adalah program kelas Tikror. Apa itu kelas Tikror? Di mana ayah bunda akan belajar dari nol, dari dasar mengenal huruf-huruf hijaiyah, beserta metode penerapan pengulangan beserta irama yang memudahkan. Nah, kurang lebih gambaran belajarnya seperti ini ayah bunda. Ja, sa,
Jathabata fa jajaha khadadada abata. Nah, gimana ayah bunda? Seru kan dengan penerapan makhorijul huruf dan sifatnya beserta pengulangan huruf beserta irama yang memudahkan ayah bunda dalam belajar. Program private yang kedua adalah program kelas tahsin, di mana program kelas tahsin ini melayani ayah bunda yang sudah bisa membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, masih belum konsisten madnya, masih belum konsisten gunnahnya, qalqalahnya, dan belum lancar dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu ini cocok banget untuk ayah bunda mempelajari dari dasar, dari mulai mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, terus tempat-tempat dengungan, qalqalah, dan lain sebagainya. Pokoknya di program kelas tahsin ini komplit semuanya. 3, 2, 2, fathah, kasrah, dhammah, fathah, dana, daununa, Ibrahima, sami'un, alimun, Ibrahim sami'un. Berikutnya program private yang ketiga, yaitu program kelas tahsin maqamat. Kenapa disebut tahsin dan maqamat? Karena program ini sangat spesial untuk ayah bunda sekalian. Tapi dengan syarat memang ayah bunda harus lancar dulu dalam membaca Al-Quran. Meskipun belum konsisten madnya, belum konsisten gunahnya, bisa langsung diperbaiki secara langsung. Bahkan program tahsin maqamat ini mempunyai jargon, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini betul-betul terjadi ayah bunda. Ayah bunda bisa hafal tanpa dihafal, dan ayah bunda bisa juga tanpa disengaja. Penasaran kan bagaimana prakteknya? Kurang lebih prakteknya seperti ini ayah bunda. Nah, gimana ayah bunda? Mudah kan? Dengan penerapan memotong pola-pola seperti ini, insya Allah, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja, bisa ayah bunda dapatkan di program tahsin maqamat ini. Dan catatan, insya Allah, kami mendahulukan tahsinnya terlebih dahulu, baru kita menerapkan dengan irama yang sudah kami sesuaikan, dan yang sudah kami susun yaitu irama kurdi. Dan program private yang keempat adalah program kelas talaki. Kelas ini kelas spesial ayah bunda. Karena ayah bunda ketika ingin daftar di kelas talaki ini, ayah bunda harus melalui placement test terlebih dahulu. Jadi, fungsi placement test ini untuk memudahkan ayah bunda dalam belajar talaki nanti. Karena di talaki ini, ayah bunda sekalian sudah harus lancar, sudah harus konsisten madnya, gunnahnya, qalqalahnya, sehingga nanti asatid lebih fokus kepada makhorijul huruf, sifatul huruf, waqaf iftida, dan juga hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan hak huruf dan mustahak huruf. Alhamdulillah bacaannya lancar, masya Allah. Miyuna, iunya kurang terbaca panjang. Nah betul, tadi tidak terbaca panjang sehingga ummiyuna. Nah, gimana ayah bunda? 4 program ini sangat menarik kan? Bagi ayah bunda yang ingin langsung daftar, silakan melalui admin saja ya. Nah, pertanyaannya, program private ini berbayar atau tidak? Nah, sebetulnya ayah bunda sekalian, program private ini dikenai biaya 399.000. Akan tetapi, program private di Sobat Ngaji ini kami tiadakan biaya tersebut. Melainkan, kami akan mengajak kepada ayah bunda untuk berinfak sodakoh sebesar rasa syukur ayah bunda saja. Seberapapun besar kecilnya yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah kami akan salurkan untuk guru-guru Al-Quran. Terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi tenaga asatid untuk menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kebayang tidak? Jariah untuk ayah bunda seberapa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga untuk fasilitas terbaik yang kami gunakan. Untuk siapa? Untuk ayah bunda juga. Karena support yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah salah satu diantaranya menjadi device terbaik dari Sobat Ngaji, yaitu biar suaranya jelas, fasilitasnya bagus, sehingga ayah bunda akan nyaman dalam belajar.
Jadi terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi amal jariah untuk ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa luaskan rezeki ayah bunda sekalian. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan rezeki yang mulia kepada ayah bunda, senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran di setiap langkah ayah bunda dan juga urusan ayah bunda sekalian. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin itu ya ibu bapak sekalian, semisal ingin mendaftar kelas privatnya, kalian sudah di chat kolom komentar, langsung klik pendaftarannya, dan ada yang kosong ya, di hari Senin pagi tikror, Selasa sore tikror, Kamis malam tasin, Kamis malam talaki. Itu jadwal kosong yang akan besok dimulai. Kalau ibu bapak sekalian ingin langsung bergabung, boleh nanti klik link yang tadi di-share di chat kolom komentar. Mungkin itu saja ya ibu bapak sekalian. Kita lanjutkan kembali. Persilakan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Syukran Kang Tian. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan ya informasi-informasinya. Barangkali dari teman-teman mau ikut kelas privatnya. Fungsinya apa Ustadz? Kan udah ada kelas besar. Kenapa kelas privat? Ya ini salah satu fungsinya dari sekian banyak hanya beberapa saja nanti yang diberikan kesempatan untuk talaqi seperti itu. Karena kuncinya kita belajar Al-Qur'an itu adalah di talaqi seperti itu ya. Semua santri di Al-Fat, saya di Ma'had Tahfiz Al-Fat itu mereka talaki. Dari setiap hafalan-hafalan mereka itu harus ditalakikan seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Di sini ada yang mau bertanya. Tadi saya lihat di kolom chat tadi ada yang mau bertanya. Boleh langsung aktifkan saja suaranya, biar langsung yang satu orang saja mau bertanya. Siapa? Ya Ustaz. Oke, Ikhwan ya sepertinya. Siapa tadi? Saya Ustaz Adrian Arfa. Nah, ini. Boleh Ustaz. Belum Benarnya kelihatan. Siapa ini? Suaranya belum muncul. saya Ustaz Adrian Al-Farabi. Silakan. Yang lainnya tolong di mute ya, admin. Benarnya tadi ada dua, tapi saya lupa pertanyaan saya yang kedua tadi Ustaz. Ya. Ini yang pertama dulu Ustaz. Boleh. Yang seperti kata Ustaz di awal tadi yang untuk apa ya? Ya terkait dengan firman Allah surat At-Tahrim ayat 6 Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, itu Ustaz. Pertanyaan, jika ingin menasihati terutama orang tua Ustaz. Naam. Ini ya sholat, apabila sholat itu ya mungkin ketika azan berkumandang Allahu Akbar itu kan ya mungkin yang tidak terbiasa di masjid itu ya ambil wudhu, jadi kan ketika selesainya azan tinggal bentang sejadah sholat itu Ustaz. Jika orang tua masih ada ya mungkin sedang apa itu Ustaz, ya sholat ya nanti ayah lagi ini. Nah itu Ustaz. Ya. Baik. Saya paham. Apalagi misal contoh ya ada lagi? yang untuk yang tidak pernah menutup aurat Ustaz. Oke, berarti dua pertanyaannya ya. Ya. Nah, oke, kita jawab satu-satu dulu ya. Nah, ini pertanyaannya di luar materi kita, enggak apa-apa. Saya jawab singkat saja.
Pertama, Ustadz misalkan ini. Tadi saya sampaikan ayat surat Tahrim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kuncinya simpel, ya. Kalau ditanya bagaimana cara kita menasihati keluarga, di ayat itu sudah dijawab. Ya, di ayat itu sudah dijawab. Apa yang disebutkan pertama? Ku anfusikum. Apa yang pertama kita harus lakukan? Jaga diri kita dulu. Paham? Engkaulah dirimu Ya. dan keluargamu dari azab api neraka. Ah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jadi misalkan Ustadz, saya mau nasihatin orang tua, saya mau nasihatin orang atau kakak kita atau orang tua kita, bagaimana? Yang pertama, menasihati orang tua itu kita punya adab. Kita punya bagaimana cara menasihati orang tua. Ya, yang pertama, tidak perlu kita sampaikan melalui kata-kata. Cukup melalui apa? Kita berikan contoh, kita berikan karakter yang baik, kita taat kepada kedua orang tua, ya. Tidak mesti kita harus oh gini 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 gini. Ya, kalau tidak sholat di masjid haram, dosa, masuk neraka. Haha, jangan seperti itu, ya. Tapi kita berikan apa? Kita berikan uswatun hasanah, ya. Karena untuk merubah apa karakter itu harus dari karakter lagi. Ya. Nah, kalau untuk merubah karakter, maka harus dari karakter lagi. Nanti di sana kita bakal masuk pelan-pelan. Ya, seperti itu. Selain itu, kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Rasul itu diperintahkan hanya untuk apa? Memperingati saja, ya. Hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa maksa, kita tidak bisa maksa. Ya, kita tidak bisa maksa, tapi tetap kita berikan Ar-Rahman, kita berikan Ar-Rahim. Ya, kita berikan peringatannya ya sekali saja. Ya, seperti itu. Tidak perlu kita memaksa, nggak perlu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Tentang Yang masalah ya sebenarnya pertanyaannya sama pada poin tadi Ustadz. Cuman berbeda, cuman ini masalahnya saja Ustadz. Ya, yang pertama menutup untuk aurat. menasihati orang tua. Yang pertama, yang kedua untuk menasihati ya misalnya kakak atau adik Ya. itu yang tidak pernah menutup aurat. Dan oh ya, sama satu lagi Ustadz, itu ada kakak saya itu yang apa ya, apabila diberikan apa suatu gizi atau misal kalau diberi susu itu tidak pernah mau Ustadz. Alasannya pernah nonton di YouTube susu itu penyebab jerawat Ustadz. Masya Allah. Oke, kita ya. Cukup ya. Baik, saya jawab pertanyaan yang kedua saja ya. Yang jawaban ketiga nanti silakan konsultasi ke dokter ya. Nah, saya jawab nomor 2 saja. Bagaimana Ustaz menasihati tentang sama menasihati orang tua, menasihati ini tentang tapi konteksnya adalah konteks untuk menutup aurat. Pertama ingat kepada kedua orang tua itu kita bukan menasihati ya. Tidak ada ceritanya seorang anak itu menasihati orang tua, tapi kita menyampaikan satu hal, ya, bukan menasihati. Kita menyampaikan satu hal. Ya, bagaimana contohnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya kamu itu menyembah apa yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, ya, memberi edukasi. Jadi Nabi Ibrahim tidak memberikan, wahai bapakku, cobalah kamu ini gini 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 gini. Gini. Nah, itu namanya nasihat, tapi tidak disampaikan seperti itu oleh Nabi Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menyampaikan apa? Ketahuilah bahwa apa yang kamu sembah itu adalah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat. Nah, itu berarti apa? Kita menunjukkan sesuatu di sana. Ya, kita menunjukkan sesuatu, bukan kita menasihati. Kemudian yang paling simpel apa? Berdoa banyak-banyak sama Allah. Itu yang paling simpel ya. Nah, itu yang paling simpel. Allah taala alam bisawab. Saya cukupin sampai di sini ya. Karena pertanyaannya tidak sudah di luar mata kuliah kita Konteksnya. malam ini ya. Ya. Sudah di luar konteks seperti itu. Allah taala alam bisawab. Ya, baik. Nah, kita langsung lanjut ke talaki ya supaya nanti ada beberapa teman-teman yang bisa banyak mendapatkan talakinya.
Baik, ada yang sudah hafal? Ada Ustaz? Ada Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ada Ustaz. Oke, dari akhwat, Coba. coba saya cek nih di ini ya, di kolom chat ini. Yang paling atas ini ada Ummu Humairah. Ummu Humairah ada? Ada. Ah, Ada Ustaz. Di kamera sudah aja. hafal? Insya Allah Ustaz. Baik, kita tambahkan ya. Nah, ini Ummu Humairah. Baik, silakan dibacakan dari Ta'awudz Basmalah sampai ayat berapa tadi? 16, 17 berarti ya. 17. Dari awal. Dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة Ulangi, wujuhui. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Ulangi, coba yang terakhir tadi terputus. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Naam, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan hafalannya menjadi hafalan yang berkah. Nanti Amin. hafalannya bisa kita bawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti Amin. ketika Allah sampaikan bacalah kemudian naik. Nah, mudah-mudahan kita bisa membacakan hafalan-hafalan Quran kita. Baik, syukran jazakillah khairan katsiran. Syukran Ustaz. Bahan. Ada lagi? Nah, ini ada berikutnya ada garasi. Garasi. Garasi anti pecah. Ini siapa? Ustaz. Ini siapa ini? Fatir. Oh, namanya ganti-ganti ya. Masya Allah. Sebenarnya enggak, Ustaz. Garasinya anti pecah. Masya Allah. Baik, silakan. A'udzu billahi Kita aktifin video. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawma idzin khasiyah. Nah, jangan idzin, tapi harus jelas. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin khasiyah aminatun nasibah taslan naran hamid. Lamnya jangan ditasydidkan ke nun. Tasla naran hamiyah. Taslan naran hamiyah. Ulangi. Taslan naran hamiyah. Ron.
taslan naran hamiyah. Oke, cukup ya. Sampai ayat keempat. Nanti ayat keempatnya dihafal ulang. Itu lamnya ndak boleh dimasukin ke nun. Jadi bacanya jangan taslan, ndak. Ya, tapi lamnya mat tabi'i, nunnya mat tabi'i. Tasla naron hamiyah. Gitu ya. Nanti silakan dihafal lagi. Barakallahu fiik. Berikutnya ada lagi nggak nih di bawah Kak Fatir? Aduh, gak ada tipe tuh kayak motor macam yang terpecah ada garansinya. Gak beli lagi. Yang baru. Bocor suaranya Ustaz. Suara siapa tadi? Nggak tahu Ustaz, bocor. Sebaiknya mana? Ini ya, Ibu Lia Nur. Ada Ibu Lia Nur? Ibu Lia Nur sudah hafal katanya. Ada Ustaz. Ada? Bisa mengaktifkan dan diizinkan mengaktifkan videonya? Kemana Hah? Ustaz? Ibunya kemana? Iya Ustaz, maaf. Oke. Sudah? Oke. Ya, Ustaz. Oke, silakan. Dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya dimasukin. A'udzu billahi minasyaitoni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ خاشعة Wujuhu وجوه yawma idzin يومئذ na'imah. ناعمة Nah. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan hafalannya menjadi berkah insyaallah ya. Nah, silakan diamalkan lagi kemudian diajarkan kembali ya. Seperti itu insyaallah. Ya, syukran Ustaz. Afwan, cukup. Berikutnya ada Ummu Ayyub. Aina Ummu Ayyub? Hadir Ada? Ustaz. Silakan. Ada videonya? Ada videonya. Ada
Bisa mengaktifkan kameranya? Sudah. Alhamdulillah ya. Silakan. أع- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Alhamdulillah, barakallah fiik. Jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan berkah ya insyaallah hafalannya. Ummu Ayub sudah mengajar Al-Qur'an? Belum Ustadz. Nah, belum ya. Nah, kalau punya kesempatan, punya waktu luang, kalau ada yang pengen belajar, nah itu sudah waktunya mengajar ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Karena sudah punya kemampuan, nah, silakan dibagikan ilmu-ilmunya seperti itu. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustadz. Wa jazakillah khair. Wa iyyakum. Berikutnya ini ada boleh. Ini ada Akhuna Adrian. Nah, tadi yang bertanya ya. Silakan. Alhamdulillah sudah hafal surah Al-Ghasyiyah. Nah, ini kayaknya hafiz ini ya. Afwan, dari ayat berapa sampai ayat berapa tadi Ustaz? Dari awal, dari awal. 1 sampai 17. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha Ainnya enggak panjang. La tasma'u. la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Naam. Ya. Sadaqallahul azim. Barakallah fiik. Mudah-mudahan berkah ya insyaallah hafalannya dijaga terus dibawa salat ya mudah-mudahan nanti ketika kita menghadap kepada Allah hafalan itu masih ada. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas cukup ya. Berikutnya ada Ibu Atikah, silakan. Oh, ini sepertinya tadi ya yang jawab Imalah sepertinya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة لا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Ulangi yang terakhir. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Nah, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hafalannya selalu dijaga, diberikan keistiqomahan ya, insyaallah. Amin amin Jazakallah. Wa iyyakum. Terakhir. Ini ada ini terakhir ya, dan afwan misalkan kalau misalkan belum dapat, nanti insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk Ustadz ini yang belum hafal gimana Ustadz, apakah dapat talaki? Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya tetap kita pilih sesuai yang raise hand ya. Nah, untuk pertemuan sekarang ini special edition ya, special edition seperti itu ya. Nah, mohon maaf semuanya tidak kebagian. Tetap tadi yang saya sampaikan, kenapa pentingnya kelas privat, kenapa pentingnya kelas yang memang di dalam kelas itu sedikit. Yang tadi, ketika kita bisa eh, dekat, kemudian kita bisa banyak kesempatan interaksi dengan guru, nah itu kita di sana akan mudah untuk cepat belajar Al-Quran. Ya, apalagi belajar membaca Al-Quran, insya Allah ketika kita sering membaca di hadapan guru, ketika kita sering membacakan talaki, nah itu mudah-mudahan mempercepat untuk kita bisa lancar terhadap tajwid, lancar terhadap tahsin tilawahnya seperti itu. Karena Nabi SAW pun ketika belajar bersama Jibril apa? Talaki, ya talaki, talaki, talaki. Bahkan sampai 2 kali Jibril itu hadir di Ramadan terakhirnya Nabi SAW. Oke, orang terakhir yang diberikan kesempatan untuk talaki ini ada Ibu Mulyani. Ada Ibu Mulyaninya? Ada Ustaz. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, cukup. Alhamdulillah ya, barakallahu fiik. Insyaallah luar biasa ya. Tadi teman-teman yang sudah talaki itu sepertinya banyak ibu-ibu tadi ya. Ada Ummu Humairah, kemudian ada Ibu Mulyani tadi ya. Kemudian ada Pak Adrian, ada Ibu Ummu siapa tadi?
Ummu Ayub ya, kemudian Ibu Lia, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dengan hafalan-hafalan Al-Quran kita insya Allah. Tentunya Amin. tetap ya, yang belum hafal juga insya Allah tetap mulia karena kita sedang belajar apa? Belajar Al-Quran. Kata Nabi, Al-Quran. khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Dan seorang ahlul Quran itu bukan hanya yang hafal saja. Yang kita cinta membaca Quran, kita senang mendengar Al-Quran, kita senang dekat dengan Al-Quran, kita sering melihat Al-Quran, senang melihat Al-Quran. Mudah-mudahan itu juga menjadi ahlul Quran yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, yang seorang ahlul Quran itu bisa menarik 10 keturunannya ke atas. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua istiqomah, Allah berikan kepada kita semua keberkahan dalam belajar ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk ke dalam orang-orang yang ahlul Quran. Semoga nanti kita bisa berkumpul, tidak hanya berkumpul di dunia, mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk malam ini, mudah-mudahan ada yang bisa diambil ilmunya walaupun sedikit ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan, al-faqir, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Kemudian setelah ini saya akan kembalikan kepada MC kita, kepada moderator kita. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Salman, jazakumullahu khairan katsiran yang telah memberikan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya, Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih Ibu sebelumnya yang telah hadir atas undangan kami dari Sobat Ngaji. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Dan Ibu semisal pengen bergabung di kelas privatnya, boleh nanti diklik saja ya link di bawah ini, nanti Tian masukkan di chat kolom komentarnya. Mungkin itu saja yang bisa Tian sampaikan. Kalau terkait kelas privatnya, boleh ditanyakan terlebih dahulu seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Ibu Bapak sekalian. Mungkin dicukupkan saja ya. Kalau semisal tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan ditutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kembali Ibu di pekan depan, sehat selalu dan terus beristiqomah. Amin. Amin, amin, amin. مقام الرصد والعجب dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah satu hari saja. Terus kalau Fatah berdiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Barangkali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Melantunkan bacaan. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 25, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Nah, di situ ada kata faridotun atau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz besok. Oke, barakallahu fiik Ibu Yuni. Tinggal tadi Nah, saja. oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan Nada huruf Masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Nih saya benar begitu mahrajal huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya bilang ya saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, bener memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir Allahu ya, Akbar. jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai dua program besar. Salah satu di antaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini, dalam satu pekan itu ada dua pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab wakaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya, jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda. Kalau jadinya itu tahu gua.